Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penggunaan platform pembelajaran yaitu Google Classroom. Jadi secara sederhana itu Google Classroom adalah suatu platform pembelajaran yang dimana kita bisa membuat kelas, kemudian memberikan tugas, bahkan penilaian bagi peserta didik kita. Nah, jadi Google Classroom ini sebenarnya dikhususkan pada pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Baik, langsung saja. Nah, kita telah masuk di Google Classroom. Jadi Google Classroom itu kita login menggunakan email. Nah, jadi di sini telah ada beberapa kelas ya yang telah saya masuki atau saya terdaftar sebagai peserta didik di dalamnya. Nah, di sini ada Quran hadis, metodologi, PAI dan seterusnya. Nah, di sini pada kelas di sini kita masuk ke kelas di sini. Di sini ada kalender, kemudian di sini ada daftar tugas. Nah, di sini semua telah masuk daftar tugas. Di sini ada tanda tambah. Di sini ada tulisan buat atau gabung dengan kelas. Kita klik, kemudian kalau kita mau membuat kelas, kita klik saja buat kelas. Kemudian kita centang, kemudian lanjutkan. Nah, di sini telah tampil kelas kita atau kelas yang akan kita buat. Jadi misal nama kelas kita itu adalah kelas PAI A misalnya. PAI A. Kemudian di sini bagian kita isi saja bagian B misalnya. Kemudian mata pelajaran kita pakai misalnya Quran hadis ya, contoh ya, Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kemudian ruang kita bisa ruangan satu saja. Kemudian kita klik buat. Nah, kita telah membuat kelas ya, kita telah membuat kelas. Nah, di sini kita bisa sesuaikan atau kita edit, kita mau ubah warnanya atau kita mau ganti foto bisa juga. Kita mau ganti foto, kita mau upload pilih foto atau upload foto. Nah, kita bisa upload foto ke sini. Kita bisa ubah ini ya, kita bisa mengubah tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik.
Kemudian ini adalah kode kelas. Nah, ini adalah kode kelas yang dibagikan kepada peserta didik kita untuk masuk di kelas kita nantinya. Jadi kita salin atau kita bagikan kepada peserta didik agar nantinya akan masuk nanti di dalam kelas kita. Nah, di sini kita bisa membuat pengumuman ya. Kita bisa membuat pengumuman di kelas kita. Misalnya kita tulis selamat datang di kelas Pak IA misalnya. Selamat datang di kelas Pak IA. Kemudian kita posting. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi peserta didik kita bisa memberikan feedback atau komentar di kelas ini. Nah, di sini bisa ya. Nanti bisa ditambahkan komentar dari peserta didik kita. Jadi di sini belum ada kelas ya. Belum ada belum ada tugas yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa, ada forum. Ini forum itu adalah kelas kita, ada tugas kelas. Kemudian di sini ada sini ada kita sebagai pengajar dan kita sini sebagai siswanya. Dan di sini adalah kita bisa memberikan nilai. Nah, jadi caranya membuat tugas di sini, kita klik saja ini tugas kelas. Kemudian kita buat. Nah, di sini tugas ada berbagai macam pilihan, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, atau gunakan kembali postingan yang diambil dari apa yang sudah diposting sebelumnya. Ada juga topik. Jadi kita buat saja tugas. Nah, di sini bisa kita tambahkan tugas. Nah, di sini judulnya misal UTS. Nah, petunjuk di sini di sini petunjuk kita bisa mengisi atau tidak ya, terserah, karena di sini ada opsional saja. Jadi opsional saja. Misalnya petunjuk mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Nah, seperti ini. Nah, di sini lampirannya kita bisa buat, kita bisa upload atau kita bisa masukkan link. Nah, di sini bisa kita masukkan dokumen, slide, gambar, spreadsheet, formulir dan lain sebagainya. Nah, kita bisa buat di sini tugaskan, kita langsung menugaskan. Nah, sini telah masuk ya. Di sini telah masuk UTS-nya, tugasnya. Jadi bisa diklik saja langsung. Nah, mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Itu tadi adalah petunjuknya. Nah, seperti itu. Jadi tadi caranya membuat kelas itu seperti itu. Kita klik saja buat. Nah, kita pilih tugas kuis, pertanyaan, materi dan lain sebagainya. Di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini ada penilaiannya. Di sini kita bisa mengelola nilai, tapi harus dulu ada siswanya. Jadi di sini kita bisa mengelola nilai. Nah, kita kembali ke forum. Nah, seperti ini forumnya. Jadi nama kelas kita adalah Pak IA. Kemudian ruangan B misalnya. Di sini ini tadi yang tugas yang telah kita buat tadi telah terposting di forum. Jadi sudah bisa dilihat oleh peserta didik kita. Nah, sudah masuk dalam forum seperti ini, sudah bisa dilihat oleh peserta didik kita nantinya dan dikerjakan oleh peserta didik kita. Tapi sebelumnya itu harus ada peserta didik yang masuk melalui link ini. Nah,
atau kode kelas ini. Kita bisa salin, kita bisa menyalin kode dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai